saya sekarang berada di Candi Jago, yang tepatnya di Kabupaten Malang dan 22 km dari Kota Malang dan berlokasi di Kecamatan Tumpang. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian, dan menurut cerita masyarakat setempat karena sambar petir. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras berundak. Keseluruhan memiliki panjang 23,71 meter dan lebar 14 meter, tinggi 10 meter. Bangunan candi ini nampak sudah tidak utuh lagi karena dahulunya terdapat pohon beringin yang besar dan akar-akarnya merusak relief. Sekarang kita menuju ke patung Harapala yang sekarang ditaruh di atas tanah. Ajaran Buddha tercermin dalam relief patung tersebut. Non relief cerita tantrik Kamandala dan cerita Kunjarakarna yang terpahat pada teras yang paling bawah. Ikut gambar dari patungnya. Sekarang kita menuju ke Arca Argo Mapasa. Ini adalah Arca Amopasada di tengah pelataran depan, sekitar 6 meter dari Candi Jago, dan terdapat batu besar dipahat menyerupai bentuk tataran arca raksasa. Di tengah diameter batu sekitar 1 meter. Di puncaknya terdapat pahatan bunga padma yang menjulur dari bongolnya. Di sisi barat halaman candi terdapat arca ini berlengan 8, di latar belakangi singgasana berbentuk kepala raksasa yang saling membelakangi. Kepala arca tersebut telah hilang dan lengan-lengannya telah patah. Sekitar 3 meter dari selatan arca ini dapat raksasa. Kepala raksasa setinggi 1 meter, yaitu ini, seperti pada gambar berikut. Berikut suasana di Candi Jago ini lumayan agak sepi karena cuacanya cukup panas, dan di halaman sekitarnya ini cukup bersih. Konon katanya di bawah candi tersebut ada sebuah lubang, yang dimana lubang tersebut jika manusia memasukinya atau orang gitu bisa tembus, lubang tersebut bisa tembus ke kerajaan Singosari. Tapi sayangnya sekarang lubang tersebut ditutup karena mengandung racun yang berbahaya bagi manusia. Sekarang kita akan menuju ke sudut timur laut. Sekarang kita berada di timur laut, deretan relief yang sangat indah di dinding candi. Sudut timur laut ini terdapat rangkaian cerita Buddha yang meriwayatkan Yaksa Kunjarakarna. Ia pergi ke dewa tertinggi, yaitu Sang Waikona, untuk mempelajari ajaran Buddha. Beberapa hiasan dan relief pada kaki candi tersebut berupa cerita Kunjarakarna. Cerita ini bersifat deduktif dalam kepercayaan Buddha.
Antara lain dikisahkan raksasa Kunjarakarna yang ingin menjelma menjadi manusia. Ia menghadap Wairocana dan menyampaikan maksudnya. Setelah diberi nasihat dan patuh pada ajaran Buddha, akhirnya keinginan raksasa pun terkabul. Ya, itu berikut relief cerita Kunjarakarna yang ingin menjelma menjadi manusia, yang tepatnya terdapat di bagian timur laut candi tersebut. Pada teras ketiga terdapat cerita Arjuna Wihana yang meriwayatkan perkawinan Arjuna dengan Dewa Supana sebagai hadiah dari Batara Guru setelah Arjuna mengalahkan raksasa Widana. Hiasan pada badan candi ini tidak sebanyak pada kakinya. Yang terlihat pada badan hanyalah relief adegan Wayana yang ada hubungannya dengan cerita Krisnayana. Relief ini berkisah tentang peperangan antara Raja Kalayawana dengan Krishna, sedangkan bagian atap candi yang akan kita kunjungi nanti dikirakan dulu terbuat dari atap kayu atau ijuk. Berikut adalah cerita relief Aridharma atau Angling Dharma. Relief yang menceritakan tentang Angling Dharma ini diawali dari sudut barat daya, yaitu di sini. Relief ini menceritakan tentang perjalanan Prabu Angling Dharma sedang melakukan hobinya, yaitu berburu di hutan. Setelah tiba di hutan, Angling Dharma bertemu dan melihat Nagagini. Ini yang kesepian tinggal suaminya yang bernama Nagaraja yang melakukan tapa sedang berbuat zina, bercumbu rayu dan dengan ular biasa, yaitu ular tampar. Melihat peristiwa itu, Aridharma sangat marah karena perbuatan Nagagini itu sangat melanggar tatanan dana susila karena akan merusak keturunan. Lalu dibunuhlah ular tampar tersebut karena akan merusak keturunannya. Ya, berikut adalah relief binatang dari Angling Dharma dari depan. Iya mas. Oke. Ya, relief ini sampai ke samping juga. Ini kisah Angling Dharma yang sedang berburu di hutan, yaitu sebagai hobinya. Setelah tiba di tempat pertapaan suaminya Nagaraja, ya ini Angling Dharma yang membunuh ularnya. Ya ini Angling Dharmanya yang sedang memegang tongkat, dan ini ularnya yang berbuat asusila tadi. Ya, dapat kita lihat juga ini ularnya yang berburu binatang, dan ini butanya. Ular kecil penjelmaan naga raja yang bersembunyi di tempat ular tidur mendengar cerita Angling Dharma dan akhirnya mengerti peristiwa yang sebenarnya, bahwa Nagagiri istrinya lah yang bersalah. Naga raja kemudian mengubah dirinya menjadi seorang brahmana yang menemui Angling Dharma guna meminta maaf atas salah sangka. Sebagai tanda terima kasih, Nagaraja akan memberi apa saja yang diminta oleh Angling Dharma. Ya, ini dia. Kita akan menuju ke pintu bagian di atas. Ayo main Joko. Nah, itu dia pintu yang dulunya di bawah sekarang menjadi puncak candi.
Menurut kitab Nekartagana dan Paraton, nama candi ini sebenarnya adalah Jajagu dalam 41 Gatra ke-4 Negara Karnana. Dijelaskan bahwa Raja Wisnuwardhana yang memerintahkan Singosari menganut agama Siwa Buddha, yaitu suatu aliran keagamaan yang merupakan perpaduan antara ajaran Hindu dan Buddha. Aliran tersebut berkembang selama masa pemerintahan Kerajaan Singosari, sebuah kerajaan yang letaknya 20 km dari Candi Jago. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Berikut adalah pintu yang menjadi sekarang atap dari Candi Jago. Kenapa juga? Berikut adalah konon lubang tersebut adalah goa menuju Kerajaan Singosari. Mari kita dapat kita lihat tumpukan batu yang ditutup karena mengandung gas yang berbahaya. Dan dapat kita lihat di sana ada sesajen untuk menghormati para leluhur. Dan tepat di belakang candi tersebut ada sisa puing-puing yang sudah rusak atau hancur. Ini puing-puing dari kerusakan pohon beringin yang mengganggu candi Jago tersebut. Ya, selesai sudah perjalanan saya mengelilingi candi Jago ini. Berakhir pula petualangan saya di candi Jago ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.